Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang diharapkan. Amin. Kali ini saya akan membuat narasi, tapi ini saya ambil dari tulisan seorang pegiat sosial yang sangat terkenal, yaitu Denny Siregar. Jadi beliaunya itu menyampaikan tulisan-tulisan yang memang sangat keras sekali, dan ini salah satunya sebagian besarnya saya ambil dari sana ya. Oke, di dalam diskusi banyak teman-teman itu menanyakan bahwa mungkinkah Jokowi netral dalam Pilpres tahun 2024? Ini pertanyaan banyak teman ya ketika berdiskusi. Terus Denny Siregar menjawab, enggak mungkin Jokowi netral. Begitu banyak kepentingan yang dibawa Jokowi dalam Pilpres kali ini, dan begitu besar risiko yang ditanggung karena memaksa anaknya jadi calon wakil presiden. Buat saya itu adalah pertanda bahwa Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tidak akan mungkin bersikap netral. Dia pasti akan memihak, dan keperpihakannya itu jatuh pada calon presiden yang bernama Prabowo Subianto. Nah, karena di samping Prabowo ada anaknya yang bernama Gibran, jadi enggak usahlah bermimpi kalau Jokowi itu akan netral dalam pemilu ini. Dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan, mumpung tongkat kekuasaan ada di tangannya, untuk melakukan cara bagaimana supaya anaknya bisa menang. Kalau di pemilu ini Jokowi kalah, maka Jokowi sekeluarga akan hancur. Namanya akan remuk, dan mereka akan tercatat sebagai keluarga politik dinasti yang menghalalkan segala cara untuk menang jadi dalam Pilpres ini ya. Jadi kita harus paham maksud di dalam pemilu kali ini. Ini betul-betul rumit ya. Kenapa? Awalnya aja sudah nggak betul sampai sekarang, permasalahan di MK juga belum selesai. Dan dari sini kita udah lihat bahwa undang-undang aja sudah tabrak sana tabrak sini, hantam sana hantam sini, bayar sana bayar sini. Sederhananya begini, kalau Jokowi saja tidak netral dalam meloloskan anaknya di Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bisa berharap dia netral dalam meloloskan anaknya untuk jadi pemimpin penggantinya? Jadi kalau ada berita tentang pernyataan Jokowi bahwa akan netral, kita ketawain aja, karena drama-drama Jokowi dan Gibran kemarin mengajarkan kepada kita semua bahwa omongan mereka itu seperti lampu sein emak-emak yang naik motor, seinnya ke kiri, beloknya ke kanan. Nah, kita sering lihat kan. Jokowi bilang netral itu pertanda bahwa dia tidak akan netral. Wong Jawa juga Jokowi sudah bilang bahwa dia akan cawe-cawe di Pilpres tahun 2004. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang, bahwa ketidaknetralan Jokowi dalam Pilpres ini akan berdampak buruk terhadap demokrasi. Hal negara yang ada di bawah komando presiden pasti akan ikut. Nggak mungkin menolak untuk tidak membantu atau menangkan anaknya. Makanya Jokowi banyak memasang orang-orangnya di beberapa lembaga negara, seperti pertahanan, keamanan. Orang dia percaya dan bisa menjadi bumpernya ketika ada hal buruk yang nanti akan terjadi.
Dan ini berbahaya sekali karena kalau ada protes atas ketidakpuasan terhadap sidang sengketa pemilu, nanti negara itulah yang akan dibenturkan dengan rakyat. Di lapangan kalau Jokowi nggak netral, maka perlu juga dipertanyakan, apakah polisi nanti akan netral? Ya kemungkinan kecil lah. Kepolisian pasti punya peran besar di dalam sebuah pemilu karena mereka lah nanti yang akan mengawal kertas suara, termasuk berhubungan langsung dengan perangkat desa dan masyarakat, ya, para pejabat sementara pengganti gubernur dan wali kota yang diangkat oleh Jokowi bisa dibilang juga sulit akan netral karena mereka berpotensi akan diganti kalau nggak sesuai dengan perintah sang panglima tertinggi. Ketidaknetralan pemerintah dalam pemilu dan condong memenangkan pasangan tertentu ini sudah jadi bahan obrolan di mana-mana, di kafe sampai di warung kopi. Saya sendiri sering mendengarkan orang berbicara dengan nada kesal, khawatir, dan sebel bahwa sejak Gibran lolos dari Mahkamah Konstitusi terus mendadak menguasai partai dan dalam waktu beberapa hari saja sudah jadi calon wakil presiden dari sebuah partai besar, itu sudah menunjukkan bahwa Jokowi tidak akan pernah netral. Bahkan ketua umum, ya, timnya pemenang Prabowo, Gibran, Rosan sendiri bilang bahwa Jokowi jelas akan mendukung Prabowo dan Gibran. Ya, pemilu apa yang bisa diharapkan kalau presiden sendiri enggak netral? Ya. Sulit untuk membayangkan akan apa yang akan terjadi di dalam pemilu nanti. Ya. Contoh misalnya pemilu yang memakan dana sebesar 7 triliun sekali menyelenggara. Ya. Daripada bikin pemilu yang susah, ya, untuk jurdil, mending uang sebesar itu dibagikan ke masyarakat saja. Karena kita juga mengharapkan akan jurdil yang susah itu satu putaran, ya. Kalau 2 putaran ya tahu sendiri. Kalau 1 putaran 7 triliun, 14 triliun. Nah, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kita sebagai rakyat mudah-mudahan, ya, kita menunggu MK keputusannya. Kalau MK nanti ketua MK dibilang bersalah, kemungkinan kan bisa dibatalkan itu keputusan yang kemarin. Tapi juga sulit juga karena di sana masih ada omnya Gibran. Jadi ini serba agak ruwet. Tapi kita sebagai rakyat mudah-mudahan masih kondusif, ya, menurut negara ini, tidak tercarut-marut, ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.